Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati para peserta webinar dan rekan-rekan yang telah hadir pada hari ini. Puji syukur dan kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya kita dapat berkumpul secara virtual dalam webinar dengan tema di balik layar ancaman cyber yang jarang diketahui oleh pengguna internet. Sebelum itu, Perkenalkan, nama saya Indra Suliwa, mahasiswa S1 jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Nusantara, dan mahasiswa studi independen bersertifikat batch ke-7 BCI Academy Aktivitas Cybersecurity, yang akan menjadi pembicara dalam webinar ini. Tema ini saya angkat karena ancaman cyber seringkali bekerja di balik layar dan input dari perhatian banyak pengguna internet. Namun, dampak bisa sangat serius, mulai dari pencurian data hingga kerugian finansial. Dalam sesi ini, kita akan membahas jenis-jenis ancaman cyber yang sering tidak disadari pengguna. Yang kedua, ada cara kerja ancaman ini di balik layar, terus langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk melindungi diri dari dunia maya. Saya harap diskusi kita hari ini dapat membuka wawasan baru serta memberikan langkah praktis untuk meningkatkan keamanan digital. Saya juga mengundang Anda untuk berpartisipasi aktif jika ada pertanyaan atau tanggapan selama sesi berlangsung. Silakan sampaikan melalui kolom chat. Akan ada sesi tanya-jawab di akhir webinar. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai pembahasannya. Oke, apa sih ancaman cyber itu? Yang pertama, ancaman cyber mengacu pada berbagai jenis serangan digital yang bertujuan mencuri data, menggunakan sistem, atau menyebabkan kerusakan pada perangkat dan jaringan pengguna. Ancaman ini seringkali tersembunyi di balik aktivitas online sehari-hari. Mengapa penting? Dengan semakin meningkatnya aktivitas digital, pengguna harus memahami resiko yang mereka hadapi bahkan dalam tindakan yang tampaknya sepele, seperti kita membuka email atau mengklik iklan. Kesadaran akan ancaman ini membantu kita mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat untuk menjaga keamanan data sistem kita. Memahami resiko ini juga membuat kita lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan lebih waspada terhadap potensi serangan. Oke, selanjutnya, mengapa ancaman cyber perlu diperhatikan? Yang pertama, serangan akibat phishing. Serangan phishing dan bentuk-bentuk pengan sosial lainnya terus menjadi metode utama yang digunakan oleh para penjahat cyber pada tahun 2021. Serangan phishing meningkat signifikan, terutama selama pandemi COVID-19. Nah, inilah gambar grafik serangan phishing dan anomali pada tahun 2021. Terus yang kedua, ada serangan ransomware. Serangan ransomware juga meningkat drastis pada tahun 2021. Dengan banyaknya perusahaan dan individu menjadi korban, penyerangan ransomware mulai menggunakan metode eksploitasi data. Faktanya, ini menunjukkan bahwa ancaman cyber semakin canggih dan berbahaya, menyerang balik individu maupun perusahaan. Oleh karena itu, sangat penting untuk selalu waspada dan mengambil langkah-langkah perlindungan yang tepat. Oke, selanjutnya, di sini ada jenis ancaman cyber yang tersembunyi. Yang pertama, ada phishing tersembunyi. Ini adalah email atau pesan palsu yang tampaknya resmi, seringkali meniru bank, perusahaan teknologi, atau organisasi terkenal lainnya. Tujuannya adalah untuk mengelabui Anda agar memberikan informasi pribadi seperti kata sandi atau nomor kartu kredit. Terus yang kedua ada malware phishing. Ini adalah iklan online yang tampaknya biasa namun mengandung malware. Saat Anda mengklik iklan tersebut, malware bisa diunduh ke perangkat Anda tanpa sepengetahuan Anda, menginfeksi sistem dan mencuri data. Yang ketiga, ada keylogger. Perangkat lunak atau perangkat keras yang mencatat setiap ketikan Anda di keyboard. Dengan demikian, penjahat cyber dapat mencuri informasi sensitif seperti kata sandi, nomor kartu kredit, atau informasi pribadi lainnya.
Terus yang keempat ada social engineering. Teknik manipulasi psikologis yang digunakan untuk mendapatkan data sensitif dari Anda. Penipu mungkin berpura-pura menjadi seorang yang Anda percayai atau menggunakan trik lain untuk membuat Anda memberikan informasi penting. Terus yang terakhir ada man in the middle. Ini adalah jenis serangan di mana penyerang menyadap dan mungkin memanipulasi komunikasi antara dua belah pihak tanpa sepengetahuan mereka. Contohnya, saat Anda menggunakan Wi-Fi publik yang tidak aman, penyerang bisa mencuri informasi yang Anda kirim atau terima, seperti data login atau informasi keuangan. Oke, selanjutnya. Bagaimana ancaman cyber mengintai aktivitas online? Yang pertama, mengklik tautan tak dikenal di email. Resikonya, tautan tersebut bisa mengarahkan Anda ke situs phishing atau membunuh malware yang dapat mencuri informasi pribadi Anda. Perlindungannya, selalu periksa alamat pengirim dan tautan sebelum mengklik. Jika ada keraguan, jangan klik tautan tersebut. Gunakan perangkat lunak keamanan yang dapat mendeteksi email phishing. Terus yang kedua ada mengunduh aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya. Resikonya, aplikasi dari sumber yang tidak terpercaya bisa mengandung malware yang dapat menginfeksi perangkat Anda dan mencuri data. Perlindungannya, hanya unduh aplikasi dari sumber resmi seperti Google Play Store atau App Store. Periksa ulasan dan rating aplikasi sebelum mengunduhnya. Terus yang ketiga, ada menggunakan Wi-Fi publik tanpa proteksi. Resikonya, penjahat cyber bisa menyadap data yang Anda kirim atau terima melalui Wi-Fi publik yang tidak aman. Perlindungannya, hindari melakukan transaksi sensitif seperti perbankan online atau belanja saat menggunakan Wi-Fi publik. Gunakan VPN atau Virtual Private Network untuk mengenkripsi koneksi Anda. Oke, tanda-tanda Anda telah menjadi target. Nah, ini yang paling penting. Saat Anda perangkat menjadi lambat tanpa alasan jelas, ini bisa menjadi tanda bahwa ada program jahat atau malware yang berjalan di latar belakang menggunakan sumber daya perangkat Anda. Yang kedua, transaksi mencurigakan di rekening bank. Jika Anda melihat transaksi yang tidak Anda kenali, ini bisa berarti informasi keuangan Anda telah dicuri. Terus yang ketiga ada akun media sosial mengirim pesan spam. Jika Anda mengirim pesan yang tidak Anda buat, ini berarti akun Anda mungkin telah diretas atau dihack. Pesannya, jika Anda mengalami salah satu tanda ini, segeralah ambil tindakan berikut beberapa langkah yang bisa Anda ambil. Yang pertama, jalankan pemindaian antivirus pada perangkat Anda. Terus yang kedua, ganti kata sandi akun yang terkena dampak dan aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Yang ketiga, hubungi bank Anda untuk melaporkan transaksi mencurigakan dan ikuti prosedur keamanan mereka. Yang terakhir, pastikan perangkat lunak Anda selalu diperbaharui. Oke, selanjutnya, tips melindungi diri dari ancaman cyber. Yang pertama, gunakan password yang kuat. Kombinasikan huruf besar atau kecil, angka, dan simbol untuk memberikan kata sandi yang sulit untuk ditebak. Terus yang kedua, aktifkan autentikasi 2 faktor atau 2FA. Tambahkan lapisan keamanan ekstra dengan menggunakan kode verifikasi selain kata sandi. Terus yang ketiga, hindari mengklik tautan asing. Selalu verifikasi tautan sebelum mengklik untuk menghindari situs berbahaya. Terus yang keempat, ada update software secara berkala. Install pembaruan untuk mendapatkan tambahan keamanan terbaru dan memperbaiki kerentanan. Yang terakhir, ada gunakan VPN. Terutama saat menggunakan Wi-Fi publik, gunakan Virtual Private Network untuk mengenkripsi koneksi Anda dan menjaga privasi. Oke, di sini saya akan menjelaskan gunakan password yang kuat. Beginilah untuk websitenya. Nah, ini adalah contoh untuk ngetes apakah password kita lemah atau kuat. Contohnya, di sini saya akan membuat password yang sangat lemah. Misalnya ASD 123. Berarti ini gampang kertasnya. Selanjutnya saya akan mencoba membuat password yang agak rumit.
Misalnya, Indra Suliwa 2222. Berarti ini adalah contoh password yang sangat kuat untuk diretas nantinya. Oke, lanjut ke materi lagi. Oke, teknologi pendukung keamanan cyber. Memahami dan menggunakan teknologi ini dapat meningkatkan keamanan cyber Anda secara signifikan. Selalu ingat untuk tetap waspada dan melindungi informasi pribadi Anda. Yang pertama ada firewall. Bertindak sebagai pelindung yang mencegah akses tidak sah ke jaringan Anda. Memastikan hanya lalu lintas yang aman yang dapat masuk. Terus yang kedua ada enkripsi. Mengamankan data saat dikirimkan sehingga hanya penerima yang memiliki kunci yang benar yang dapat membaca informasi tersebut. Terus yang ketiga ada antivirus. Mengidentifikasi dan mendeteksi dan menghapus perangkat lunak berbahaya yang dapat merusak sistem atau mencuri data. Yang terakhir, software update. Pembaruan perangkat lunak secara berkala untuk menutup celah keamanan terbaru dan memperbaiki kerentanan yang dapat dieksploitasi oleh penjahat cyber. Oke, selanjutnya. Ada peran edukasi dalam mencegah ancaman cyber. Yang pertama ada kampanye kesadaran. Workshop di sekolah dan komunitas mengadakan sesi pendidikan dan pelatihan tentang keamanan cyber di sekolah-sekolah, universitas, dan komunikasi lokal untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman cyber. Kedua, ada konten edukatif di media sosial. Membuat dan membagikan infografis video pendek dan artikel tentang tips keamanan cyber di platform media sosial untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Terus ada pelatihan profesional. Simulasi serangan cyber. Melakukan latihan simulasi serangan cyber untuk melatih respon cepat dan efektif terhadap ancaman nyata. Terus yang kedua ada sertifikasi keamanan cyber. Mengikuti program sertifikasi yang diakui untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi ancaman cyber. Contohnya adalah sertifikasi seperti Certified Information System Security Professional atau CISSP atau Certified Ethical Hacker atau CEH. Oke, selanjutnya ada regulasi dan kebijakan keamanan cyber. Contoh regulasi, GDPR Uni Eropa, General Data Protection Regulation. GDPR bertujuan untuk melindungi data pribadi individu dalam Uni Eropa. GDPR memberikan kontrol lebih besar kepada individu atas data pribadi mereka dan menerapkan standar ketat pada bagaimana data tersebut dikumpulkan, disimpan, dan diproses. Terus yang kedua ada UU ITE atau yang di Indonesia. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan peraturan hukum di Indonesia yang mengatur tentang informasi elektronik dan transaksi elektronik, termasuk penegak hukum terhadap kejahatan cyber seperti penipuan online, pencurian data, dan lainnya. Terus ada dampak positif dari regulasi dan kebijakan keamanan cyber. Yang pertama, meningkatkan kepercayaan pengguna. Dengan adanya regulasi yang ketat, pengguna merasa lebih aman dan percaya bahwa data pribadi mereka dilindungi dan diproses dengan cara yang benar dan aman. Yang kedua, mengurangi resiko pelanggaran data. Regulasi seperti GDPR dan UU ITE membantu mengurangi resiko pelanggaran data dengan mewajibkan perusahaan dan organisasi untuk menerapkan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dan transparan dalam menangani data. Oke, selanjutnya ada teknologi AI dalam keamanan cyber. Teknologi AI memainkan peran penting dalam memperkuat pertahanan cyber dengan kemampuannya untuk mendeteksi dan merespon ancaman dengan cepat dan efisien. Ini membantu menjaga keamanan data dan sistem dari berbagai ancaman yang semakin kompleks. Kemampuannya, deteksi ancaman secara real-time,
AI dapat memantau aktivitas jaringan secara terus-menerus dan mendeteksi ancaman cyber dalam waktu nyata. Yang kedua, analisis pola serangan. AI dapat menganalisis pola serangan dari data yang dikumpulkan dan mengidentifikasi tanda-tanda serangan yang mungkin tidak terlihat oleh metode tradisional. Contohnya, sistem deteksi intrusi berbasis AI. Sistem ini menggunakan machine learning untuk mengidentifikasi dan menghentikan aktivitas mencurigakan atau berbahaya pada jaringan sebelum menimbulkan kerusakan. Yang kedua, ada otomatisasi respon terhadap ancaman. AI dapat mengotomatisasi respon terhadap ancaman cyber, seperti memblokir akses ke jaringan atau mengisolasi perangkat yang terinfeksi, sehingga mengurangi waktu respon dan meminimalkan dampak serangan. Terus yang selanjutnya ada apa yang bisa dilakukan pengguna sehari-hari. Yang pertama, verifikasi informasi sebelum membagikan. Selalu pastikan informasi yang Anda bagikan benar dan dari sumber yang terpercaya. Jangan mudah percaya dengan berita atau informasi yang belum terverifikasi. Yang kedua, hindari aplikasi dari sumber tidak resmi. Hanya unduh aplikasi dari sumber resmi seperti Google Play Store atau Apple App Store. Aplikasi dari sumber tidak resmi bisa mengandung malware. Yang terakhir, gunakan perangkat lunak keamanan terkini. Pastikan Anda memiliki antivirus dan firewall yang selalu diperbarui. Ini membantu melindungi perangkat Anda dari ancaman terbaru. Nah, kesimpulan dan penutup. Inti, ancaman cyber memang ada di sekitar kita. Namun, dengan langkah-langkah sederhana, kita bisa mencegahnya menggunakan kata sandi yang kuat, menghindari mengklik tautan tak dikenal, memperbarui perangkat lunak, dan menggunakan VPN saat menggunakan Wi-Fi publik adalah beberapa cara untuk melindungi diri. Ayo, jadilah pengguna internet yang cerdas dan waspada. Bersama-sama kita bisa menciptakan dunia digital yang lebih aman. Dengan kesadaran dan tingkatan yang tepat, kita bisa mengurangi resiko dari ancaman cyber dan menciptakan lingkungan digital yang lebih aman untuk semua. Sebelum beres, apakah ada pertanyaan? Tolong bisa chat di bagian halaman publik. Saya kasih waktu sekitar